Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, William Channel. Oke. Jadi halo sobat-sobat semuanya yang ada di Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai beberapa hal yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu beberapa hal yang dibutuhkan oleh tanaman supaya tumbuh sempurna. Nah, namun di sini kita akan membahas salah satu dari hal tersebut, yaitu unsur hara. Nah, jadi kenapa? Karena unsur hara ini sangat penting bagi pertumbuhan dari tanaman. Nah, ini jarang menjadi perhatian dari teman-teman sekalian. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Nah, jadi apa sih unsur hara ini, gitu ya? Nah, unsur hara itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman supaya bisa tumbuh dengan sempurna, membentuk jaringan sehingga aktivitasnya bisa berjalan, aktivitas hidup dari tumbuhan tersebut bisa berjalan dengan sempurna. Nah, kalau boleh kita ibaratkan, nutrisi atau unsur hara ini seperti makanan pada manusia. Jadi walaupun misalnya kita sudah sediakan pot, namun tidak kita kasih nutrisi, ya sama aja. Jadi nggak ada makanan, sama seperti manusia. Kalaupun kita bisa tinggal tapi nggak dikasih makan, ya nggak bisa beraktivitas atau hidup dengan normal. Nah, jadi nutrisi atau unsur hara ini sebenarnya secara alami itu sudah dimiliki oleh tanah, ya. Namun tidak semua tanah seperti itu, ya. Kalau misalnya dulu mungkin ya, sebelum tahun 70-an, di mana penggunaan pupuk kimia belum begitu banyak, tanah itu masih lengkap dengan berbagai macam unsur hara atau mikroorganisme, ya. Nah, namun kalau sekarang ini ya kita agak sulit, apalagi misalnya petani-petani itu menanam tanaman tersebut secara kontinu, ya, sehingga unsur hara tersebut harus disuplai dari luar. Nah, umumnya tanah yang mengandung unsur hara ini itu ialah yang mengandung humus, ya, itu yang biasanya kalau kita baru buka lahan itu banyak mengandung humus. Nah, itulah banyak mengandung unsur hara, di mana di situ banyak mikroorganisme hidup yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, kemudian juga tanah yang berasal dari abu gunung berapi, yaitu juga subur karena banyak mengandung mineral-mineral vulkanik yang bisa diproses oleh tanaman untuk menjadi unsur hara. Oke, kenapa kita harus supply, ya? Jadi unsur hara ini itu walaupun sudah ada di dalam tanah, tapi harus kita supply karena tadi kurang. Nah, untuk mensuplai unsur hara ini itu dalam bentuk apa? Yang pertama itu dalam bentuk pupuk, ya. Dalam bentuk pupuk. Pupuk ini ada dua macam secara garis besar. Ada namanya pupuk alami dan ada namanya pupuk buatan, ya. Pupuk alami itu apa contohnya? Contohnya misalnya kotoran hewan seperti lembu, ayam, kemudian ada kotoran kuda, atau berupa hasil dari pelapukan atau pembusukan dari tumbuh-tumbuhan, seperti yang biasa kita kenal dengan kompos, ya. Bahan di alam seperti dolomit, ya. Jadi dolomit itu juga termasuk unsur yang bisa kita ambil dari alam, ya. Banyak fungsinya, ya. Jadi banyak fungsinya, ya. Salah satunya untuk menetralkan tanah karena kandungan kalsium dan magnesiumnya yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang kedua itu berupa pupuk buatan, ya. Kita banyak mengenal pupuk buatan. Pupuk buatan ini ada dua, ada yang kimia, organik, ada juga yang organik, ya. Yang anorganik itu contohnya seperti yang biasa kita kenal urea, ya. Urea itu mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi sekitar 45%. Ada pupuk TSP yang mengandung fosfor, kemudian KCl yang mengandung kalium, dan ada juga yang pupuk majemuk, ya, NPK yang mengandung nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, selanjutnya ada namanya pupuk organik buatan. Nah,
organik buat itu banyak yang kita kenal ya, yang dijual ya. Ada juga yang bisa digunakan langsung, ada juga harus melalui fermentasi ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sekarang ini banyak dijual pupuk organik, ada yang bentuk cair, ada juga yang dalam bentuk padatan. Oke. Namun yang perlu diperhatikan dalam pemupukan ini, terutama ya pupuk kimia, itu harus diperhatikan dosis dan takaran dari pupuk tersebut ya, karena ini penting. Jangan sampai kelebihan dosis yang mengakibatkan tanah atau lingkungan dari tempat tanaman tersebut tercemar ya, dan mematikan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan dosis, terutama pupuk kimia. Itu dia harus penggunaannya berapa ya, jangan kita asal-asalan demi mengejar target produksi. Namun kalau untuk pupuk organik itu nggak terlalu menjadi perhatian ya untuk dosisnya, karena memang pupuk organik ini aman terhadap lingkungan ya, karena dia bersifat organik dan gampang diuraikan oleh mikroorganisme. Dan kemudian yang kedua juga yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan dari unsur hara yang ada di tanah tersebut, bisa juga menggunakan dengan sistem rotasi tanaman ya. Maksudnya di sini biasanya kalau misalnya kita nanam jagung, selanjutnya kita jangan nanam jagung lagi ya, kita nanam misalnya palawija, kacang-kacangan, dan selanjutnya misalnya kita tanam jangan kacang-kacangan lagi, misalnya apa, timun, sehingga tanaman tersebut tidak menyerap dari satu unsur hara saja ya. Jadi ini bisa ya membantu ya menjaga kelestarian dari unsur hara di dalam tanah tersebut. Apa sih yang dibutuhkan dari unsur hara tersebut? Nah, jadi dari unsur hara tersebut sebenarnya ada dua macam yang dibutuhkan oleh tanah. Oke, unsur hara tadi yang dibutuhkan oleh tanaman itu ada beberapa macam ya namanya. Ada unsur hara makro primer, kemudian ada unsur hara makro sekunder, dan ada unsur hara mikro ya. Jadi kalau namanya makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, dari unsur makro primer ini yang akan kita bahas ada dua ya. Yang pertama itu dia bebas, artinya melimpah di alam ya. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu harus mensuplai ya daripada unsur hara tersebut. Itu yang pertama adalah karbon ya. Jadi kenapa tidak ada misalnya pupuk buatan khusus mengandung karbon ya, kecuali pupuk organik ya, pupuk organik itu mengandung karbon tinggi. Nah, karena secara alamiah karbon itu bisa diambil oleh tumbuhan itu dari udara bebas ya, dalam bentuk CO2 ya. Jadi dalam bentuk CO2 itu bisa diserap oleh tanaman untuk fotosintesa. Nah, itu unsur yang pertama ya. Unsur karbon ini penting ya untuk membentuk jaringan, kemudian membentuk selulosa, lignin, enzim dan sebagainya. Dan ini menyusun hampir sebagian besar sekitar 45% dari tumbuhan. Makanya kalau kita membakar dari sisa tumbuhan itu akan membentuk arang, itulah dia karbon. Nah, jadi karbon ini penting. Namun itu tadi saya bilang bahwa itu tidak harus disuplai dari manusia. Itu bisa tersedia di udara dalam bentuk CO2 yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, kemudian yang kedua adalah oksigen ya. Jadi bersama dengan CO2 tadi ada namanya unsur oksigen yang juga sebagai pembentuk utama dari tumbuhan. Nah, tapi oksigen ini bisa diserap oleh tanaman tadi dalam bentuk CO2, juga dalam bentuk oksigen ya. Tapi dia kalau oksigen itu dia diserap oleh tumbuhan pada waktu malam ya, yang istilahnya namanya respirasi ya. Jadi makanya untuk teman-teman ketahui bahwa tumbuhan itu kenapa tidak bisa diletakkan di rumah, karena pada waktu malam itu malah tumbuhan itu bukan menghasilkan oksigen ya, tapi dia akan menyerap oksigen yang ada di dalam ruangan ya. Jadi tidak disarankan nah, untuk menaruh tanaman itu di dalam ruangan. Nah, kemudian unsur yang ketiga, yang unsur makro yang dalam keadaan bebas itu adalah hidrogen ya. Hidrogen itu juga unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, penyusun tumbuhan ya, untuk beraktivitas ya.
bisa diperoleh dari air, dari H2O ya. Makanya proses fotosintesa itu menggunakan CO2 dan H2O sehingga menghasilkan karbohidrat yang merupakan sumber makanan dan oksigen ya, oksigen yang kita hisap ini. Makanya itulah perlunya namanya penghijauan, karena tumbuhan ini menghasilkan oksigen ya, dari CO2 tadi yang berfungsi untuk menyerap CO2. Kita bahas unsur makro yang dalam keadaan bebas ya, artinya itu bisa disuplai dari alam. Nah, ada juga unsur makro yang bisa disuplai alam, tetapi juga harus disuplai oleh manusia. Yaitu yang pertama apa? Itu nitrogen ya. Yang kedua itu adalah fosfor, dan yang ketiga adalah kalium ya. Jadi nitrogen ini itu merupakan salah satu penyusun dari tumbuhan juga yang paling penting ya. Dan nitrogen ini sebenarnya bisa disuplai dari alam ya dalam bentuk gas, tapi harus dengan bantuan bakteri. Nah, makanya teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya bakteri pengikat nitrogen ya. Itu tujuannya bakteri tersebut untuk menyerap dari nitrogen yang ada di udara ini, sehingga bisa diuraikan menjadi bahan unsur yang bisa diserap oleh tanaman. Karena kalau dalam bentuk gas itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Berbeda dengan tadi yang CO2 tadi ya, karbon dioksida atau oksigen tadi. Nah, nitrogen itu tidak bisa karena harus diuraikan dulu ya dalam bentuk nitrit ya, dan sehingga baru bisa diserap oleh tanaman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fosfor ya. Fosfor itu juga walaupun secara alamiah untuk tanah tertentu pasti ada ya secara alamiah di fosfor, tapi itu tidak mencukupi ya, dengan kondisi tanah misalnya sudah tidak subur lagi ya, jadi harus disuplai dari luar. Nah, walaupun sebenarnya itu bisa diperoleh juga dari bakteri tadi ya, di samping nitrogen tadi. Jadi ada bakteri yang bisa menguraikan fosfor yang ada di dalam tanah. Fosfor ini dia kalau misalnya di dalam tanah itu sebagian besar dalam bentuk koloid ya, jadi itu tidak bisa diserap tanaman. Nah, makanya dengan ada bakteri inilah yang akan menguraikan sehingga dia berbentuk bisa diserap oleh tanaman. Nah, jadi itulah unsur yang kedua yang harus disuplai dari luar ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah unsur kalium ya. Kalium ini penting ya untuk dalam proses pembuahan, proses penyerbukan ya untuk menjadi buah, karena dia merupakan katalisator ya. Nah, kalium ini salah satu dari unsur makro tadi, dari yang sudah kita bahas tadi kan ada sebelumnya udah ada 5 ya, ini yang ke-6. Kalium ini dia berbentuk logam ya. Kalau yang tadi karbon, kemudian oksigen, hidrogen, kemudian nitrogen, fosfor itu berbentuk non-logam. Nah, kalium ini adalah unsur hara makro yang berbentuk logam ya. Jadi dia berbentuk, kalau dalam istilah kimianya dalam bentuk kation ya. Nah, ini juga ada tersedia di alam. Nah, tapi karena diserap tumbuhan secara terus-menerus, dan itu akan habis. Namun kita biasa memperoleh dari unsur kation ini itu paling banyak. Kalau misalnya teman-teman bisa manfaatkan itu kulit pisang, kemudian itu bisa banyak mengandung kalium, atau misalnya jerami ya, itu banyak mengandungkan. Makanya banyak digunakan pupuk dari sekam padi, kemudian kalau ada biasanya abu janjang ya dari kelapa sawit, itu banyak mengandung kalium ya. Itu bisa digunakan sebagai unsur dari kalium tersebut. Nah, jadi dari yang saya sampaikan tadi ada 6 ya, ada 6 unsur makro primer yang dibutuhkan oleh tanaman, di mana diantaranya 3 bisa diperoleh dalam keadaan bebas ya oleh tanaman ya, yaitu seperti karbon, oksigen, kemudian ada hidrogen ya. Kalau hidrogen dalam bentuk air ya, makanya itulah perlunya kita penyiraman tersebut. Dan kemudian ada juga unsur makroprimer itu yang tidak bisa
disuplai oleh tanaman. Bisa disuplai di dalam tanah, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Kalau kondisi tanahnya sudah nggak subur lagi, ya harus kita bantu dari luar. Nah, dari ketiga unsur yang disuplai tadi itu bisa diperoleh dengan cara-cara pupuk, dengan kita menambahkan pupuk organik atau dengan pupuk anorganik. Nah, cuman bedanya kalau pupuk organik ini dia lebih majemuk ya, lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pupuk organik ini, di situ ada unsur karbonnya, nitrogennya, ada fosfor, tapi dalam jumlah yang sedikit ya. Berbeda dengan anorganik seperti urea, itu mengandung nitrogen itu sampai 45% ya. Atau misalnya fosfor itu dalam TSP itu bisa mengandung sampai 40% ya. Jadi dia memang sifatnya lebih dominan. Namun juga teman-teman harus perhatikan penggunaan dosisnya juga, jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita menggunakan pupuk kimia itu tidak akan semua bisa diserap oleh tanaman ya, dan itu akan meninggalkan residu. Karena bagaimanapun tanaman itu dia akan menggunakan unsur tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang tidak bisa dia gunakan, ya itulah yang akan menimbulkan residu di tanah, yang berakibat pada akan merusak tanah. Ya bisa merusak sifat fisik tanah, teksturnya, daya serapnya, kemudian bisa merusak sifat kimia tanah seperti pH, kenaikan pH, kemudian pelarutan dari kation yang bisa digunakan oleh tanaman. Nah, kemudian bisa juga merusak sifat biologis dari tanah, yaitu matinya mikroorganisme. Nah, jadi itulah pentingnya kita memahami penggunaan dari pupuk tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya, dan kita akan melihat video-video saya selanjutnya yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.